Ya, halo pemirsa. Jadi hari ini saya akan menjelaskan TRIMK ya, TRIMK. Jadi di sini disuruh membuat rancangan desain aplikasi berbasis web untuk sistem informasi tempat les musik. Nah, ini ada sudah saya list-list gitu. Yang harus dibuat tuh apa aja. Jadi ada registrasi pendaftaran les, terus ada informasi tagihan, ada biografi pengajar, ada materi les, jadwal les, daftar kelas les anak, terus peta ruang kelas ini saya ganti jadi fasilitas ya. Jadi kayak misalkan gedung ini ada gedung ini gitu. Terus ada jadwal konser, galeri foto sama penjualan souvenir. Nah, udah ya, kita run aja. Ini hasilnya. Salah. Ini hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat apa dia menyediakan les apa aja. Ini bisa diklik, cuman karena waktunya terbatas jadi ini nggak buat saya buat satu-satu. Sebenarnya ini harusnya ada setiap setiap dari instrumen ini ada halaman tersendirinya untuk dipelajari gitu. Cuman karena waktunya nggak cuman terbatas ya jadi saya buat yang penting-penting aja. Di sini ada galeri, ada tentang biografi murid. Pertama kita lihat dulu dari home ya. Dari home itu kita di sini ada ajakan untuk bergabung gitu, bergabung di les ini. Sini juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi seperti kalau ada yang tertarik seperti apa. Di sini juga ada apa ya? Ya biar bagus aja. Jadi ada yang buat shortcut gitu loh nih, misalnya udah terlanjur ke bawah kan, udah sampai sini terus dia mau lihat apa aja lesnya lah, ini harusnya ada shortcutnya ini. Cuman page nya kan nggak saya buat ya satu-satu, itu gak cukup waktunya soalnya. Oke, di sini langsung ya yang tadi sini registrasi pendaftaran les, kita masuk ke registrasi dulu ya. Bentar-bentar, registrasi dulu. Registrasi itu di sini registrasi. Nah, ini kita biasa masukin nama ya, nama masukin mana ya, nggak bisa ya gitu. Pokoknya udah masukin nama. Bentar-bentar ngelek, teman-teman ngelek. Ya ini dimasukin nama, nama depan belakang, email, password sama confirm password. Terus dia centang ini, terus di next. Nah di next ini nanti setelah diisi semua kita suruh milih gitu, kita mau masuk apa kelasnya, mau les biola aja atau sama piano atau sama gitar gitu. Nah terus kalau udah kita confirm, nah dia successfully activated, jadi udah bisa langsung login gitu. Nah udah kita isi pakai yang tadi daftarnya, terus kita bisa login. Nah di login ini, setelah login di sini yang harus, kan di sini ya registrasi udah, terus di sini ada informasi tagihan. Jadi setelah login itu orang bisa lihat registrasi tagihan, terus materi les, jadwal, terus ada jadwal konser sama udah daftar kelas les anak nih. Jadi nah di sini tuh ada ya. Di sini ada jadwal current kursus, artinya apa yang diambil. Jadi misalkan dia ngambil kelas biola gitu sama piano. Nah, di sini tuh ada sama jadwalnya. Nah, ini skill. Jadi misalkan dia itu udah dinilai gitu exam. Jadi ada tesnya kan. Misalkan ada tes terus ada nilainya gitu. Misalkan. Nah, ini di Charles misalkan dia kan ngambilnya kelas biola sama kelas piano. Berarti gurunya cuma ada dua. Nah, event calendar ini, nah ini buat itu daftar konser. Misalkan ada yang ngadain konser nih, nah kita tuh bisa assign jadi sebagai uh, peserta didiknya, kita bisa daftar buat main di eventnya itu gitu. Tapi ada syarat-syaratnya untuk bisa assign, yaitu salah satunya dia ngambil kursus ini, kursus yang
misalkan di sini dibutuhkan pemain biola gitu kan. Nah di sini dia bisa assign karena dia ngambil kursus biola gitu. Nah terus di sini ada material. Nah material ini dia udah ini ya, buat ngelihat materi dari kelas yang diambil. Di sini diambil dua kan, biola sama piano. Nah di sini ada penjelasan, tapi penjelasannya itu cuma singkat soalnya nanti yang lengkapnya itu pasti pas dia kelas gitu, nggak mungkin dia tulis di sini semua soalnya kebanyakan les musik itu kan praktek ya. Praktek itu berarti ya yang di sini cuman apa kasarannya aja, gambaran kayak kalau misalkan RPS lah kayak gitu, rancangan pendidikan selama 1 semester kayak gitu kalau di kuliahan. Nah ini rancangan pendidikan selama dia ngeles gitu. Dia ada waktunya ya 4 kali sebulan gitu. Nah ini nanti misalkan dia mau nambah itu ya tinggal dia pencet ini, cuman ini nggak tak link. Nah ini misalkan dia mau nambah kelas ya, dia harusnya nanti ini di link ke sini, menambah kelas gitu. Nambah kelas apa gitu, dia kan ada gurunya sama instrumennya. Nah tinggal dipilih. Nah maksud saya tuh di sini ada big date itu karena apa, karena habis dia milih pasti dia kan nantuin kan dia mau hari apa aja gitu lesnya. Sama dia kan tadi ada level ya, level tuh, jadi setelah dia pick date dia bakal uh, tes dulu, tes gitu buat nentuin dia itu kemampuannya di level berapa. Nah setelah dia misalkan udah register, dia nanti bakal masuk ke billing ini. Nah billing ini sistemnya masih itu ya, konvensional. Jadi apa, misalkan di sini ya subtotalnya 2.500.000 gitu, dia transfer biasa terus kirim email bukti transfernya kayak gitu. Nah di sini ada help and documentation-nya saya masukin ke sini nih. Jadi nah di sini bisa lihat sini di schedule ada apa aja, terus material tuh fungsinya apa, kelas registration fungsinya apa, ya kayak gitulah. Nah kita balik ke awal ya, balik ke awal ke home. Oke di home ini di sini ada biografi pengajar. Misalkan kita klik, nah sini ada biografi pengajarnya, tekan siapa, namanya Ananda Sukarlan, dia itu siapa, pemain piano gitu. Terus ada deskripsi singkatnya lah. Nah ini, nah di sini tuh ada section yang bisa kayak kita masukin nama, terus email, phone number, terus kayak ngirim pesan gitu. Misalkan kita ada pertanyaan, kita tertarik, nah kita bisa masukin pesannya di sini, terus kita send. Itu nanti langsung ke direct ke email kayak gitu. Terus di sini ada footernya itu alamat ya, alamat biasa. Ini alamatnya saya ngasal. Terus ada email, ada juga sosial media gitu. Udah, terus balik lagi. Nah ada galeri ya, galeri ini tentang kegiatan gitu, kegiatan yang udah pernah diikutin sama lesnya ini. Misalkan dia udah pernah ikut konser di tahun 2030 gitu. Nih misalkan konser musik klasik gitu, isinya foto-foto, tentunya rockfest kayak gitu. Nah di sini terakhir tuh ada video ya, jadi misalkan bisa di play harusnya, cuman karena ini di Figma ya nggak bisa di play toh. Nah di sini ada video-video bisa dipilih gitu untuk di play. Udah, terus itu coming soon tuh artinya nanti misalkan dia ikut event lagi di 2031, ini kan bakal ke update nambah sendiri gitu. Merchandise tuh ini kayak apa ya, ya biar orang tertarik aja gitu. Oh di sini kan saya pilih warna kuning ya, kuning itu artinya optimis gitu, optimis bisa gitu, walaupun nggak bisa tetap aja harus optimis. Terus warna hitam itu artinya kan elegan, bermain musik tuh kan elegan gitu, dan harus optimis tentu saja. Nah terus ini kayak biar tertarik, misalkan dia daftar gitu ya, daftar terus dapat headsetnya ini gratis kayak gitu. Terus misalkan ada barang-barang yang bisa dibeli oleh peserta didik maupun orang umum ya, di misalkan ada kayak gini apa, online order gitu, ini di link tapi karena ini kan cuman dummy ya atau palsu gitu,
fake yang nggak bisa diklik gitu. Nih misalkan ada lagi di scroll gitu, udah gitu aja. Oh iya, facilities tuh udah nampilin gedung apa sih yang dimiliki sama les ini gitu. Di sini ada kayak, oh ini apa sih, oh auditorium gitu, fungsinya apa. Terus di sini ada library, oh fungsinya apa. Di sini ada musik kelas, kayak yang musik kelas tuh room yang buat dia belajar musik kayak gitu. Udah kayak begitu aja untuk nomor 1. Lalu untuk nomor 2 ya, TR kedua itu desain aplikasi berbasis mobile interaktif learning sebagai media belajar untuk anak-anak balita. Nah, di sini saya milih temanya itu belajar satwa ya. Belajar satwa. Nah, ini rancangannya. Ini sengaja hewannya cuma 5, soalnya nanti kalau banyak-banyak ya gak cukup juga waktunya. Apa? Ya, ya kayak gimana ya? Sebanyak apapun nanti desainnya juga kayak gini gitu. Itu cuma contoh hewan-hewannya gitu. Nih kita restart ya. So, kita baru masuk, terus ada pop up gitu. Nah, terus kita pencet play. Ini kan anak-anak untuk 5 tahun ya. Jadi aplikasinya dibuat sesimpel mungkin. Fungsinya ya, misalkan fungsinya untuk mempelajari binatang ya udah untuk mempelajari binatang tok gitu. Enggak saya campur-campur. Misalkan ada gamenya atau apa. Karena terlalu ribet ya buat anak-anak mungkin. Menurut saya semakin simpel tuh semakin bagus gitu. Nah, misalkan di sini ya kita bisa milih hewannya gitu. Oh, mau hewan apa? Hewan burung atau hewan kuda nil, ya kuda nil misalkan. Nah di sini kan ini ada button gitu, misalkan ada anak kecil nggak tahu pun dia bakal mencet ini, kayak lucu gitu kan, gerak-gerak itu artinya dia pencet biasanya kan. Nah di sini ada tombol speaker juga, biasanya anak-anak juga paham ini speaker itu ada suaranya. Nah di Figma ini kan nggak bisa ya ada suaranya, jadi misalkan maksud saya itu ini kan untuk mempelajari hewan ya, ini kan ada gambar hewannya. Nah ini ada tulisan nih. Nah kalau kita pencet soundnya ini dia nyebutin nih ini hewan apa, kuda nil gitu. Terus bahasa Inggrisnya hippo. Nah di sini ada ikan ini. Nah kalau misalkan dia dipencet ikannya, nah di sini ada uh, halaman yang muat informasi mengenai hewannya itu. Misal di sini ada video yang bisa di play. Jadi misalkan mengenai kuda nil ya, tentang kuda nilnya itu berenang atau apa, makan. Sini ada foto-fotonya gitu. Ya gitu aja. Kita pencet misalkan ini ada jerapah, ada singa. Ini sayangnya nggak bisa ada suaranya ya. Terus kita mau balik lagi, misalkan milihnya lebih enak di sini gitu. Ya, kita pencet home gitu. Nah, kayak gitu. Gitu aja untuk uh, yang di aplikasi kedua. Kalau untuk anak-anak balita ya kemungkinan semakin simpel semakin bagus ya. Terus untuk pemilihan warna juga warna-warni, tentunya anak-anak itu sukanya warna-warni. Terus sukanya banyak gambar. Jadinya di sini informasi-informasinya sedikit ya, kayak cuman tulisan singa lain sama ada simbol untuk suara gitu. Di sini juga. Di sini saya nggak mau kasih tulisan banyak, takutnya anak 5 tahun itu kan nggak semuanya bisa membaca ya. 5 tahun balita ya, sekitaran 5 tahun tuh belum tentu bisa baca gitulah. Misalkan saya tulis banyak nih, misalkan burung makan apa gitu kan, belum tentu dia bisa baca. Makanya saya kasih video, maksudnya di video ini nanti ya dijelasin gitu tentang, oh ini kuda nil itu hewan apa gitu, makanannya apa, habitatnya di mana gitu, tapi dalam bentuk video karena kan anak kecil kan belum tentu bisa baca. Makanya saya pakai video di sini sama foto biar dia tahu bentuknya kan, bentuk sama nama kan intinya. Udah gitu untuk penjelasan aplikasi kedua. Oke, misalkan kayak di sini coba kita bahas task analisis ya. Dari yang aplikasi pertama dulu, web musik kan. Di
sini saya nentuin goalnya. Goal pertama itu mengetahui informasi penting yang berhubungan dengan latar belakang les-lesan musik tersebut. Tujuannya untuk buat customer tertarik untuk mendaftar les. Nah, terus di sini saya selesaikan membuat page yang mengenai hal-hal yang mendasar yang harus diketahui oleh customer agar dia percaya dengan les-lesan tersebut gitu. Terus di sini juga membuat tampilannya semenarik mungkin. Terus dokumentasi event-event yang dihadiri oleh murid les gitu, merchandise yang bisa didapatkan atau dibeli peserta didik gitu. Di sini saya sertakan tampilannya ya. Nah, informasi-informasi dasar yang bisa didapatkan dari sini itu antara lain ya ini, seperti fasilitas yang disediakan, mana ya, fasilitas yang disediakan, terus guru-gurunya, terus ada foto-foto mengenai event-event kayak ya keren gitu. Ternyata les di sini itu bisa ikut apa konser gitu kan. Terus merchandise itu juga menarik kan ya. Karena apalagi di sini ya ITR 700k dicoret gitu. Siapa yang nggak tertarik dapat headset kan? Pasti tertarik lah. Terus di sini juga gambar gitu ya. Kebanyakan gambar karena ya emang orang jarang gitu mau ada yang mau baca banyak itu jarang gitu kayak ya informasi yang tertulis ya simpel-simpel aja kayak kontak lah atau misalkan belum tentu orang lihat gini ya mau baca gitu orang udah jarang loh kayak gurunya siapa sih, oh apalagi gurunya nggak terkenal ini kan cuman dummy ya jadi ini orang-orangnya orang-orang terkenal gitu pasti dibaca. Kalau misalkan les-lesan biasa aja gitu kan nggak mungkin gurunya terkenal terus dia juga baca gitu, jarang orang yang baca sih. Kayak di sini kebanyakan saya masukkan gambar, misalkan di sini gambarnya keren gitu kan orang tertarik, oh gurunya berskill gitu. Terus info lagi udah ya, infonya itu aja. Selain itu nanti infonya bisa didapatkan kalau dia udah sign in gitu, udah daftar kan. Dia udah daftar, dia nanti bisa lihat materinya atau instrumen apa aja. Terus dia bisa tahu level dia, level untuk saat ini dia itu seberapa jago sih memegang instrumen itu kayak gitu. Lalu yang di TR juga ya. Oh ya, help and documentationnya tadi udah ada ya ketika ketika kita udah login. Nah itu help and documentation tuh baru dibutuhin karena di situ yang ribet gitu, yang susahnya itu di situ. Ketika dia buka landing page itu kan gampang ya, informasi-informasi sama ya nggak perlu tutorial lah, kayak kita udah tahu ini untuk apa fasilitas ya, untuk apa menampilkan fasilitas lah, nggak lain nggak bukan masa tulisannya fasilitas terus disuruh beli fasilitas kan nggak mungkin ya, tentang informasi fasilitas lah pastinya gitu, orang juga udah tahu gitu jadi nggak perlulah help on documentation di bagian landing page. Tapi kalau untuk yang di bagian account kayak cara menggunakannya gitu perlu, makanya saya tulis di sini udah di include. Lalu eh, pembahasan untuk yang mobile. Nah ini goal saya cuma satu nih, anak-anak bisa mempelajari nama-nama hewan dan bisa mengenali bentuknya. Target calonnya ya balita. Nah di sini kan udah saya jelasin tadi anak-anak kecil belum bisa membaca kan, kayak kebanyakan saya dalam bentuk gambar sama video. Orang zaman sekarang tuh jarang yang mau membaca gitu, kebanyakan dari mereka lebih suka melihat video gitu atau ya info-info singkat lah mereka baca. Tapi kalau misalkan kita tulis kebanyakan gitu orang udah bosen gitu kan, makanya semua tampilan ini kebanyakan gambar. Nah di sini help and documentationnya buat aplikasi kedua itu pakai tombol-tombol ya, jadi udah pasti tombol-tombol kayak gini tuh kan dipencet sama anak-anak gitu, jadi mereka udah pasti tahu lah ini buat dipencet gitu. Udah gitu aja. Sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan, terima kasih.